sejahtera kepada kita semua peserta didik yang saya cintai. Pada hari ini Rabu tanggal 2 Maret 2022, Gereja Katolik memasuki yang namanya masa Prapaskah yang dimulai hari ini dengan perayaan penerimaan Abu. Masa Prapaskah selama 40 hari ke depan akan kita jalani bersama-sama. Lalu pertanyaannya, apa saja yang akan diisi selama masa Prapaskah? Masa Prapaskah adalah masa pertobatan di mana kita sebagai umat Katolik diwajibkan untuk ambil bagian dalam perayaan iman, yakni pantang dan puasa. Pertanyaannya, apa saja yang akan kita lakukan selama masa Prapaskah atau pantang dan puasa ini? Mengapa kita berpantang dan puasa? Yang pertama adalah tanda pertobatan. Yang kedua, silih atas dosa. Yang ketiga, turut ambil bagian dalam sengsara Kristus. Dan yang keempat, berdoa bagi perdamaian dunia. Nah, kita berpuasa kapan? Yang pertama ketika Rabu Abu hari ini. Dan yang kedua, Jumat Agung. Berpuasa Rabu Abu dan Jumat Agung. Kita berpantang ketika hari Rabu Abu, Jumat Agung, dan Jumat selama Prapaskah, ya. Jumat selama Prapaskah. Lalu siapa yang harus berpantang dan puasa? Seorang Katolik yang berusia 17 tahun sampai 60 tahun diwajibkan untuk berpuasa. Sekali lagi, 17 tahun sampai 60 tahun. Seorang Katolik yang berusia 14 tahun ke atas diwajibkan untuk berpantang. Bedakan antara puasa dan berpantang. Lalu bagaimana cara berpuasa dalam Katolik? 1 kali makan kenyang. Artinya apa? Dari 3 kali makan, pagi, siang, malam, pilih salah satu untuk makan yang kenyang. Selebihnya hendaklah mengurangi porsi. Ya, bedakan makan kenyang dengan makan sekenyang-kenyangnya. Bukan berarti boleh ngemil asal tidak kenyang. Ya, bukan berarti boleh ngemil asal tidak kenyang. Selanjutnya, bagaimana cara berpantang dalam Katolik itu? Adalah menghindari konsumsi daging selain ikan. Oke, menghindari konsumsi daging selain ikan. Menghindarkan diri dari segala hal yang kita senangi. Nah, ini yang paling penting. Misalnya ngopi, nonton film, main Facebook, main Instagram, bertiktok ria. Nah, kalau kalian selama masa biasanya main handphone itu kira-kira 2 jam 1 hari, selama masa Prapaskah kurangilah hal tersebut. Ya, bisa 1 jam atau setengah jam atau bahkan tidak sama sekali. Itu hebat, great. Oke. Nah, itu dia berkenaan dengan pantang dan puasa dalam Gereja Katolik. Pertanyaannya, Pak, saya kan bukan Katolik. Oke. Saya berbicara di sini sebagai guru agama untuk pengetahuanmu juga, menjadi pengetahuan di sekolah kita yang dinaungi oleh Yayasan Katolik. Dan kepada peserta didik kami yang beragama Katolik, hal ini wajib ketika kamu sudah berumur 14 tahun ke atas, maka kamu wajib berpantang. Pak, apakah boleh aku berpuasa? Ya, aku belum 14 tahun, Pak. Boleh. Ya, itu yang disebut dengan ulah tapa, ulah kesalehan. Selama masa Prapaskah, kamu mau mendekatkan diri lebih kepada Tuhan dengan berdoa, dan kamu meniatkan dalam hatimu untuk berpantang dan berpuasa. Yang dianjurkan gereja hanya pada hari Rabu dan hari Jumat. Pak, apakah boleh setiap hari, Pak, selama masa Prapaskah? Boleh. Jawabannya boleh. Ya. Jawabannya boleh. Itu disebut dengan ulah tapa, ulah kesalehan. Kamu mengurangi makanmu, ya. Karena masa pantang dan puasa, masa pertobatan bukan hanya tentang mengurangi supaya saya kenyang, tetapi juga bagaimana saya menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Berpuasa, berpantang dari hal-hal yang tidak baik.
bulan ini sebuah kesempatan lagi untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan membuat kita menjadi introspeksi diri, melihat kembali ke diri kita, apa yang telah saya lakukan pada masa prapaskah ini. Saya mengajak, mari kita bersama menghindarkan segala hal-hal yang negatif. Ketika hal-hal yang positif terus kamu lakukan, maka kesempatan untuk hal-hal yang negatif masuk ke dalam pikiranmu akan semakin kecil. Selamat berpuasa kepada kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.